Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Tulungagung. Pasangan suami istri Parubaya ditemukan tergeletak tak bernyawa oleh anaknya sendiri. Mereka berdua ditemukan di ruang karaoke pribadinya. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Tri Suharno, pria berusia sekitar 57 tahun. Suharno tinggal bersama anak serta istrinya yang bernama Ning Nur Rahayu, usia sekitar 49 tahun. Mereka bertempat tinggal di Desa Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur. Keluarga mereka termasuk keluarga yang cukup berada, bahkan di samping rumahnya mereka memiliki tempat karaoke pribadi. Tak hanya itu, gurita bisnis mereka cukup banyak, salah satunya kolam renang. Edi Purwanto alias Glowo, ia merupakan kerabat Suharno. Suatu hari Suharno membeli batu akik milik Glowo, namun ia tidak langsung membayar. Jenis batu akik yang dibeli yaitu batu akik Widuri yang bernilai sekitar 250 juta. Konon katanya batu akik tersebut akan digunakan Suharno untuk kepentingan ritual. Selain itu, Suharno juga sering membeli ayam khusus untuk kepentingan ritualnya. Pada Rabu 28 Juni 2023, sekitar jam 9 malam, Edi Glowo mendatangi kediaman Tri Suharno di RT 5 RW 1 Desa Ngantru, Tulungagung. Glowo mendatangi rumah Suharno karena sebelumnya ia memesan ayam khusus untuk diritual. Setelah Glowo mendapatkan ayam tersebut, ia langsung mengantarkan ayam pesanan itu ke rumah Suharno. Kedatangan Glowo ke rumah Suharno juga sekaligus ingin menagih hutang batu akik yang belum ia bayar. Sebelumnya, Glowo dan Suharno sudah berkomunikasi terkait hal itu melalui telepon seluler. Sesampainya di rumah Tri Suharno, Glowo ngobrol berdua saja bersama Suharno di teras rumahnya selama kurang lebih 30 menit. Tak lama setelah mereka ngobrol, Glowo langsung menanyakan perihal pembayaran batu akik yang pernah ia beli, namun sudah agak lama belum dibayar. Di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba Glowo mengajak Suharno untuk meneruskan perbincangan terkait hutang piutang itu di dalam ruang karaoke miliknya. 1 jam kemudian, Glowo dan Suharno sepakat untuk ngobrol serius di ruang karaoke. Perbincangan itu masih tetap seputar mengenai hutang. Glowo kembali menagih uang pembelian batu akik yang janjinya akan dibayar oleh Suharno senilai 250 juta. Namun saat itu Suharno justru menanggapi dengan candaan. Kamu masih mampu, masih punya, kok masih kurang aja? Dari candaan itu, Glowo merasa emosi. Namun saat itu ia masih berusaha untuk menahan diri. Sekitar jam setengah 12, Glowo masih menunggu, namun Suharno tetap tidak ada niatan untuk membayar. Pada saat itu, Glowo sangat kecewa dan tersinggung atas jawaban-jawaban Suharno. Akhirnya, karena Glowo merasa tidak ada gunanya lagi, ia langsung berpamitan untuk pulang. Karena Glowo ingin pulang, seketika Suharno berdiri diikuti oleh Glowo. Namun setelah sama-sama berdiri, tiba-tiba Glowo langsung mengayunkan kepalan tangannya kepada Suharno, dan kepalan itu mengenai rahang kanan Suharno hingga akhirnya ia jatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian Glowo menyadari bahwa Suharno tidak berkutik lagi. Ia berdiam sejenak. Ia duduk di ruang karaoke sambil menghisap rokok sebanyak 2 batang. Setelah 2 batang rokok itu habis, tiba-tiba Suharno masih bisa bergerak. Melihat hal itu, Glowo langsung murka. Ia kembali memukuli Suharno kurang lebih 20 kali.
dengan kekuatan penuh. Akibat pukulan keras itu, kepala Soeharno membentur lantai hingga akhirnya ia mengalami pecah pembuluh darah dan meninggal dunia. Tidak berhenti di situ saja, Glowo yang kalap kemudian mengikat kedua tangan serta kaki Soeharno dengan tali karet. Ia juga membekap mulutnya dengan potongan sandal jepit, kain, dan kemudian diikat menggunakan tali karet serta lakban. Sebelumnya, alat-alat itu ia ambil dari dalam jok motornya yang sudah ia siapkan dari rumah. Jam 1 malam, Ning Nur Rahayu yang merupakan istri Soeharno menelpon suaminya sebanyak 2 kali, namun tidak ada jawaban. Tidak berselang lama, Nur datang ke ruang karaoke dan mengetuk ruangan itu sambil berteriak mencari-cari suaminya. Mendengar teriakan Nur, Glowo kemudian membukakan pintu dan memberitahu kepada Nur jika suaminya sedang tertidur pulas. Mendengar jawaban Glowo, Nur kemudian meminta izin kepada Glowo untuk menyalakan lampu. Setelah lampu menyala, ternyata ia melihat Soeharno telah meninggal dunia. Pada saat itulah Glowo langsung memukul rahang kiri Nur hingga ia terjatuh dan juga pingsan. Glowo kemudian mengangkat Nur ke dekat suaminya. Di dalam ruang karaoke itu juga Glowo menjerat leher Nur Rahayu dengan kabel mikrofon secara berulang kali hingga Nur kehilangan nyawanya. Setelah melakukan aksi tidak manusiawi itu, Glowo langsung pulang menuju ke rumahnya dengan menggunakan motor Honda PCX miliknya. Sesampainya di rumah, Glowo melepas jaket, baju, serta celana. Kemudian ia meletakkan baju, kaos, dan celana itu pada ember pakaian kotor di depan kamar mandi miliknya. Sedangkan jaket yang ia pakai ia gantung di kamar. Singkat cerita, entah apa yang ada di pikiran Glowo. Kemudian ia duduk di kandang kambing yang berada di belakang rumahnya. Di situ Glowo bersikap seperti tidak ada apa-apa. Dan ketika azan subuh berkumandang, ia kemudian masuk ke rumah dan tidur di depan ruang keluarga dengan beralasan karpet. Di sisi lain, pagi harinya pasangan suami istri pengusaha kolam renang yang sudah tidak bernyawa itu pertama kali ditemukan oleh anaknya sendiri. Awalnya anak tersebut mencari kedua orang tuanya, dan terakhir ketika ia mencari ke dalam kamar karaoke, ia syok melihat kedua orang tuanya sudah tak bernyawa. Tanpa pikir panjang, ia langsung meminta bantuan, kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, akhirnya terungkap bahwa Pak Sutri di Tulungagung ini dibunuh oleh kerabatnya sendiri, yakni Edi Purwanto alias Glowo. Glowo yang sempat menjadi buron pun menyerahkan diri kepada polisi. Pada saat menyerahkan diri, Glowo mengakui sendiri kepada penyidik bahwa ia telah melakukan aksi itu. Kepala Kepolisian Resor Tulungagung, Ajun Komisaris Besar Polisi Eko Hartanto menjelaskan berdasarkan pengakuan Glowo, memang benar motif pembunuhan ini adalah karena sakit hati akibat utang piutang batu akik yang belum terbayarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menjatuhkan vonis bersalah kepada terpidana Edi Purwanto alias Glowo yang terbukti membunuh pasangan suami istri pengusaha kolam renang Tri Soeharno dan juga Ning Rahayu. Edi Purwanto alias Glowo didakwa oleh hakim dengan divonis 14 tahun kurungan penjara. Tentunya vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni menuntut terdakwa dihukum mati. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan amar putusan yang dipimpin oleh Hakim Nanang Zulkarnain Faisal SH, Denny Akbar, dan juga Firman Sairwan
perempuan di ruang cakra Pengadilan Negeri Tulungagung. Suasana tegang terjadi seusai sidang akibat protes dari keluarga Tri Suharno. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap putusan yang dianggap sebagai hukuman yang ringan, mengingat Glowo telah merenggut 2 nyawa. Kas Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung yaitu Amri Rahmanto menyatakan bahwa pihak jaksa menghormati keputusan hakim terkait langkah selanjutnya. Mereka akan menganalisis pertimbangan hakim secara mendalam sebelum memutuskan untuk mengajukan banding atau menerima putusan. Dalam jalannya sidang muncul pendapat yang berbeda atau dissenting opinion yang menunjukkan bahwa satu hakim atau lebih tidak setuju dengan keputusan mayoritas. Amri menekankan bahwa meskipun ada pendapat yang berbeda, keputusan final dari hakim yang akan mereka pelajari dan pertimbangkan. Perbedaan antara vonis dan tuntutan jaksa, Amri mengakui kewenangan hakim dan menyatakan bahwa proses hukum belum final di tingkat pengadilan negeri. Baik jaksa maupun pembela memiliki jalur hukum jika mereka merasa keputusan tersebut tidak memuaskan. Sementara itu, Hufron Effendi yang merupakan penasihat hukum Edi Purwanto atau Glowo menekankan mereka menghargai terhadap seluruh proses peradilan. Ia menyoroti perlakuan adil terhadap terdakwa tanpa campur tangan eksternal dan menyebutkan adanya pendapat berbeda, di mana satu hakim meyakini penerapan pasal 340 KUHP terhadap terdakwa, sementara 2 hakim lainnya tidak. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Tulungagung. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.